Begitu juga, termasuk rekan saya Munarman, yang tidak pernah ada kaitannya berdasarkan undang-undang terorisme. Padahal kalau undang-undang terorisme yang lama itu tidak ada itu. Kalau cuma kita ngobrol-ngobrol begini, kita diskusi gitu ya, sepanjang kita tidak katakanlah kita menyiapkan bom gitu, bawa senjata misalnya begitu ya, terbukti itu dikait-kaitkan dengan terorisme. Tapi kalau sekarang ini kita ngobrol-ngobrol, jangan-jangan Mas Osi kita ngobrol soal terorisme gitu ya, kita diskusi, wah bisa kena juga ini. Kebebasan warga negara untuk memeluk agama dan beribadah sesuai dengan agamanya masing-masing sudah dijamin sedemikian rupa. Ya, sudah final itu, sudah dijamin. Tapi faktanya tadi kan saudara Kaltiri menyebut ada Islamfobia. Itu memang betul demikian. Karena kita rasakan 10 tahun terakhir rejim ini, terutama dalam era rejim ini. Kemudian juga ada sahabat juang kita Ustadz Edi Mulyadi tentang kasus jin buang anak. Artinya saya di sini tidak sendirian, bahwa saya adalah bagian dari korban kriminalisasi. Saya menyebutnya bahwa saya, Bang Jali Pitung, adalah korban dari demokrasi hitam. Mengapa saya sebut korban dari demokrasi hitam? Undang-undang dasar kita membolehkan, membenarkan, dan melindungi secara konstitusional orang melakukan unjuk rasa. Tapi apa yang saya lakukan untuk menolak dugaan pemilu curang, hasilnya seperti yang tadi Pak Al-Katiri sampaikan, saya dituduh waktu itu memiliki bahan peledak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Rekan Ahmad Hosinuddin yang sudah menginisiasi konfes ini, rekan-rekan yang lain tidak bisa saya sebutkan satu-satu. Bang Edi Mulyadi juga ada di sini. Dengan mengucapkan syukur alhamdulillah sampai Ramadan kita yang hampir di ujung gitu ya. Kita masih berikan hari terakhir nih. Sehat dan syukur alhamdulillah begitu. Amin. Jadi kalau seperti apa yang sudah disampaikan rekan-rekan tadi menyangkut masalah penegakan hukum di negara kita ini, yang katanya kalau sesuai konstitusi Undang-Undang Dasar 45 kita adalah restas negara hukum, ya, termasuk undang-undang yang menyertainya, segala macam undang-undang itu didasarkan pada rasa hukum dan keadilan masyarakat gitu. Tapi bahwa faktanya, saya coba menyoroti di era pemerintahan atau ketatanegaraan 10 tahun terakhir ini, itu masyarakat sangat merasa sekali ya terjadi penyimpangan ataupun pelanggaran hukum dan termasuk dalam keadilan atau penegakan hukum masyarakat itu demikian timpang. Ya, sedemikian timpang kami rasakan. Terutama era 10 tahun terakhir ini, di tahun sekitar 2010 sampai saat ini, ya, itu kita rasakan betul di era rejim ini bahwa lebih banyak menyasar, katakanlah begitu, seperti rekan-rekan sampaikan tadi, menyasar lebih kepada golongan ustadz ataupun ulama dan aktivis-aktivis muslim begitu. Faktanya seperti itu. Panjang lebar tadi sudah disampaikan oleh rekan Pak Katri, Pak Hosinuddin, ya, Pak Haji Sianuar juga begitu. Yang terakhir juga disampaikan bagaimana seorang imam besar kita Habib Rizik Syihab yang hanya mengatakan saya sehat-sehat saja, tapi faktanya dipidana. Begitu juga, termasuk rekan saya Munarman, yang tidak pernah ada kaitannya berdasarkan undang-undang terorisme. Padahal kalau undang-undang terorisme yang lama itu tidak ada itu. Kalau cuma kita ngobrol-ngobrol begini, kita diskusi gitu ya, sepanjang kita tidak katakanlah kita menyiapkan bom gitu, bawa senjata misalnya begitu ya, terbukti itu dikait-kaitkan dengan terorisme. Tapi kalau sekarang ini kita ngobrol-ngobrol, jangan-jangan Mas Osi kita ngobrol soal terorisme gitu ya, kita diskusi, wah bisa kena juga ini dengan terorisme yang baru. Jadi rejim ini sangat represif untuk menjaring, katakanlah sementara ini yang kita tahu adalah para ulama dan aktivis muslim. Faktanya memang seperti itu. Jadi kembali kepada kasus Ustadz kita Gus Nur ya, dan aktivis muslim Bambang Tri begitu tentang ijazah palsu. Tadi sedemikian rupa disinggung oleh rekan Hosinuddin bahwa memang ada giumnya hukumnya itu. Kalau ada seseorang atau pihak menyatakan itu sesuatu dokumen itu palsu, maka harus ada pembandingnya. Kan begitu.
Pembandingnya yang asli yang mana gitu ya. Jadi kalau cuma di dalam pengadilan ditunjukkan saja bahwa legalisir begitu kan, dilegalisir seolah-olah ini asli, itu hanya legalisir saja, kopian saja gitu ya. Tapi aslinya sampai sekarang kita tidak bisa kita tidak bisa menemukan, tidak bisa tunjukkan yang ijazah asli itu seperti apa ya. Seperti itulah seharusnya adegiumnya tentang dokumen negara yang asli dan atau yang palsu. Kemudian kalau kita kaitkan tadi saya singgung di awal tentang bagaimana situasi kondisi kehidupan beragama di negara kita yang sebetulnya sudah ditentukan pasal 29 ayat 2 UUD 45 kita, konstitusi kita itu tentang kebebasan warga negara untuk memeluk agama dan beribadah sesuai dengan agamanya masing-masing, itu sudah dijamin sedemikian rupa. Ya, sudah final itu, sudah dijamin. Tapi faktanya tadi kan saudara Kaltiri menyebut ada Islamfobia, itu memang betul demikian. Karena kita rasakan 10 tahun terakhir rejim ini, terutama dalam era rejim ini, tadi saya katakan banyak sekali ya tokoh-tokoh ulama dan aktivis kita disangkakan, kemudian ditangkap sedemikian rupa yang menurut kita dari segi hukum mereka tidak bersalah atau tidak terkait sama sekali. Apa yang dikatakan apakah terorisme, ekstremis atau radikalisme atau yang lain-lain itu. Jadi kalau coba kita lihat di sini ada pada tahun 2005 itu sebetulnya ada keputusan fatwa Majelis Ulama Indonesia ya MUI nomornya nomor 7 ya tahun 2005 itu tentang pluralisme, liberalisme dan sekularisme tentang agama. Jadi MUI di situ mengatakan bahwa pluralisme, sekularisme ataupun liberalisme agama itu adalah paham yang bertentangan dengan ajaran Islam. Jadi pada tahun 2005 sendiri sebetulnya MUI sudah mengeluarkan fatwa tentang bagaimana kalau ada pihak-pihak ataupun kelompok yang selalu saja mengkait-kaitkan apakah itu beda Islam, tentang Islam, apakah tentang kegiatan keagamaan terutama tentang Islam tanpa menyebutkan yang non-muslim, tapi di sini arahan jelas, targetnya jelas adalah pihak-pihak yang aktif ataupun tokoh-tokoh muslim. Itu sasarannya itu jelas. Jadi tadi saya singgung adalah isu terorisme juga demikian. Jadi ada semacam coba mengkait-kaitkan ya persoalan agama dengan terorisme. Ini kan aneh ya. Apa Bu? Dan lucunya ya faktanya hanya agama Islam yang dikait-kaitkan dengan terorisme. Ya, tanpa bermaksud menyinggung agama yang lain, tapi memang faktanya seperti itu. Jadi itu yang terjadi. Kemudian sekarang ini kan kita melihat ya akhirnya ini kan rame nih persoalan politik identitas, begitu ya Mas Husi ya, politik identitas. Itu juga demikian, tampaknya itu hanya disasarkan kepada suatu kelompok umat Islam saja. Padahal kalau kita menyebut politik identitas, itu juga akan berlaku bukan buat agama-agama yang lain. Apakah itu Kristen, apakah itu Katolik, Buddha, Hindu, begitu. Identitas mereka adalah sesuai dengan agamanya mereka itu. Tapi yang dipersoalkan, yang diangkat ya oleh pihak-pihak tertentu, dan dalam hal ini kaitannya dengan baru-baru ini persoalan politik identitas menyasar pada salah satu partai politik yang baru, yaitu itu dipersoalkan terus sampai saat ini. Nah, sementara kita mengetahui partai politiknya lama, sebagai contoh konkretnya adalah misalnya ya mereka menggunakan lambang atau logo Ka'bah, Mas Suji. Itu jelas, gambarnya jelas itu Ka'bah, tapi tidak pernah dipersoalkan bahwa itu menyangkut politik identitas. Kan lucu, aneh. Berarti ada diskriminasi dalam penegakan hukum ya. Ya, ada marginalisasi kalau boleh kita katakan sedemikian. Jadi tidak ada masalah itu dengan politik identitas selama ini. Jadi tidak perlu ada ketakutan ataupun fobia begitu terhadap persoalan politik identitas. Mungkin itu saja sementara yang bisa saya sampaikan, nanti bisa ditambahkan lagi. Ya baik, terima kasih Pak Ustadz Ahmad Hosinuddin selaku penyelenggara acara ini. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qauli, amma ba'du. Yang saya hormati dan yang saya cintai Pak Ahmad Hosinuddin selaku penyelenggara dan Bapak-bapak para praktisi, pakar hukum, wartawan senior dan aktivis yang bisa hadir hari ini,
Namun saya tidak bisa sebutkan satu persatu mengingat waktu yang sangat terbatas, dan saya juga alhamdulillah kebagian yang terakhir. Masih ada lagi, 2 lagi. Oh, masih ada lagi ya? Iya. Jadi saya bisa belajar banyak tentang hukum dan konstruksi hukum yang sudah dipaparkan oleh para ahli hukum tadi. Alhamdulillah hari ini saya senang sekali karena ada pengacara kami juga, Habib Al-Katiri, yang menangani kasus saya dulu di peristiwa 2019. Kemudian juga ada sahabat juang kita Ustadz Edi Mulyadi tentang kasus jin buang anak. Artinya saya di sini tidak sendirian bahwa saya adalah bagian dari korban kriminalisasi. Saya menyebutnya bahwa saya, Bang Jali Pitung, adalah korban dari demokrasi hitam. Mengapa saya sebut korban dari demokrasi hitam? Undang-undang dasar kita membolehkan, membenarkan, dan melindungi secara konstitusional orang melakukan unjuk rasa. Tapi apa yang saya lakukan untuk menolak dugaan pemilu curang, hasilnya seperti yang tadi Pak Al-Katiri sampaikan, saya dituduh waktu itu memiliki bahan peledak dan seterusnya, sehingga pasalnya berubah. Yang secara hukum tadi sudah dipaparkan, saya tidak perlu mengulangi kembali. Dan saya ingin fokus kepada sahabat juang kita Ustadz Gus Nur. Kemudian juga saya tertarik dengan apa yang disampaikan oleh Bang Ajis Yanuar tentang sinergisitas. Lalu Edi Mulyadi menyampaikan tentang kita umat Islam, aktivis, ulama, serta rekan-rekan media yang memasuki era, saya menyebutnya era jurnalis liberalis kapitalis ya. Memang faktanya seperti itu. Maka berdasarkan pengalaman kami dulu, hanya koran Tempo ya Ustadz ya, hanya satu-satunya di penghujung persidangan kita yang ke-36 itu koran Tempo. Padahal sebelumnya, nah ini sama dengan kasus Gus Nur tadi yang disampaikan oleh Bang Edi Mulyadi dan Hosinuddin. 17 Oktober saya ingat sekali itu tahun 2019. Dilakukan konferensi pers bahwa Jali Pitung dan kawan-kawan adalah orang-orang yang memprovokasi mahasiswa untuk melakukan penggagalan pelantikan presiden pada tahun 2019. Bahkan ada tudingan saya membawa bahan peledak dan sebagainya. Nah inilah yang kita sedih terhadap kasus Gus Nur hari ini. Tuduhannya diawali dengan mubahalah. Padahal mubahalah dilindungi oleh undang-undang khususnya pasal 29 tentang menjalankan syariat agama ya Pak Ustadz ya. Itu yang saya pahami. Nah tapi kemudian berubah lagi penyebaran berita bohong. Undang-Undang nomor 1 pasal 14 tahun 1946. Nah ini yang sangat miris sekali. Kita sebagai aktivis dalam kesempatan yang singkat ini juga saya mengajak kepada teman-teman aktivis untuk tetap istiqomah, tetap berjuang dan tidak takut dikriminalisasi. Karena sebagaimana tadi disampaikan pada pembukaan tadi tentang surat Muhammad ayat 7, intang surullaha yansurkum wa yusabbit aqdamakum. Nah itu saya rasakan betul. Bagaimana saya di lapas kota Tangerang itu tetap tegar. Artinya ayat itu benar-benar shodaqallahul azim. Saya tetap tegar, tidak minder, tidak merasa bersalah karena memang kita benar memperjuangkan kebenaran. Begitu juga apa yang disampaikan tadi oleh Ustadz Bukhari tentang agama. Bagaimana kita melakukan amar ma'ruf. Nah ini saya tertarik sekali dengan apa yang disampaikan oleh Ustadz Hosinuddin tadi tentang bagaimana kita umat Islam bukan hanya di Indonesia saat ini memasuki hari yang ke-21 berburu Lailatul Qadar. Tapi tadi disampaikan bahwa ada setingkat yang lebih tinggi dari itu ya, yaitu memerangi pemimpin yang zolim. Berdakwah bukan memerangi. Maksudnya? Amar ma'ruf. Oh iya maksud saya iya. Kalau saya mungkin karena dari sisi aktivis ya, mohon maaf. Kita koreksi kalimatnya. Jadi berdakwah dalam rangka memerangi pemimpin yang zolim. Iya. Nah ini kita melihat, kita lihat apa yang dirasakan oleh Gus Nur hari ini juga pernah dirasakan oleh saya beberapa tahun yang lalu, tepatnya 3 tahun yang lalu. Untuk itu kita para aktivis bagi yang sempat
bagi yang sempat mudah-mudahan bisa ikut mengunjungi persidangannya karena terbuka untuk umum, dan terus mendukung sekaligus berdoa agar majelis hakim ini bisa memutus saudara kita Gus Nur ini bebas dari segala tuntutan hukum. Amin ya. Karena memang kita lihat ini adalah sebuah, kalau saya boleh lancang mengatakan, ini adalah sebuah pemerkosaan hukum atas nama hukum, atau bisa disebut juga politisasi hukum. Sebagaimana tadi para pakar sudah menyampaikan tentang ekualitas, tentang diskriminasi dan kriminalisasi, ini memang kental sekali terjadi di dalam masa pemerintahan Jokowi. Jadi banyak juga orang-orang yang melakukan hal yang sama, bahkan saya masih ingat betul itu, Anda teman-teman bisa searching kembali bagaimana dulu Presiden Joko Widodo itu menyatakan SMK mobil ya. tentang mobil SMK. Kalau tidak salah kalimatnya begini, sudah ada 6.000 lebih yang memesan SMK. Tapi sampai saat ini sudah berapa tahun, sudah hampir 10 tahun beliau jadi presiden, satu pun saya belum lihat ada yang melintir-melintir atau melipir di jalan raya. Jadi dia termasuk mobil yang punya kecepatan goib, ya, kecepatan melebihi exocet. Nah, inilah yang miris. Maka tadi para pakar menyampaikan tentang kriminalisasi dan diskriminasi kalau kata Pak Juju tuh. Ketika itu yang menyatakan Habib Rizik, hanya saya misalnya, bagaimana Bang Jali kabar? Alhamdulillah saya sehat. Padahal saya mungkin secara medis, menurut dokter saya pilek gitu. Nah itu langsung diburu pasal itu. Kemudian juga tokoh agama, aktivis seperti Bang Munarman, kemudian langsung aja pada persoalan ini, Gus Nur misalnya. Tapi tidak kepada Jokowi, tidak kepada Denny Siregar, Adi Armando, Abu Janda. Nah ini yang jadi pertanyaan besar, bagaimana penegakan hukum kita terhadap negeri ini. Sedangkan kita sama-sama menyadari dan sepakat ya, menyadari, sepakat dan menjunjung tinggi nilai-nilai Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945. Bagaimana kita bisa meraih keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia ketika pasal 2-nya kita tidak lakukan dari awal atau lebih dulu kita lakukan tentang kemanusiaan yang adil dan beradab. Nah berbicara tentang keadilan ini, saya melihat yang banyak ini hanya pengadilan dan proses peradilan. Tapi untuk mencari keadilan kita sangat memprihatinkan di negeri yang sangat kita cintai ini. Jadi mungkin dari sisi aktivis, sekali lagi saya hanya ingin menguatkan, mendoakan, sekaligus menyemangati teman-teman aktivis untuk tidak pernah takut, untuk tidak pernah jemu, dan untuk tidak pernah berhenti berjuang. Karena nanti Allah yang akan membela. Para ustadz tadi sudah sampaikan bahwa yang dinilai dan diberikan pahalanya itu bukanlah hasil dari perjuangan kita, tapi niat dan aktivitas kita di dalam berjuang dalam rangka menegakkan amar ma'ruf nahi mungkar. Demikian yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf atas segala kekurangannya. Terima kasih atas perhatiannya. Billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.